Resetting Your Mind, sebuah panduan untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dengan mengembalikan makna investasi kepada hakikat sejatinya. Pasar modal adalah suatu kata yang seakan-akan extraordinary, sesuatu yang sangat luar biasa. Betapa tidak, jargon-jargon ekonomi yang dibuat seakan-akan sulit dicerna oleh masyarakat awam. Rasio-rasio, statistik, indeks, JII, Kompas 100, isi Pepindo 25, dan angka-angka yang tidak ada henti-hentinya melayang-layang di layar kaca. Merah, hijau, berganti-ganti semakin menambah pusing kepala, sehingga kesan investor adalah orang-orang yang berjas, berdasi, duduk di belakang meja, di depannya laptop dan telepon kabel. Sebelum masa online trading mandiri, sebelum era digital di mana saham paperless tanpa wujud fisikal, hanya angka-angka digital saja. Pada saat itu kepemilikan saham masih berbentuk lembaran kertas, sehingga investor betul-betul menghargai saham sebagai surat berharga, sebagai tanda bukti kepemilikan perusahaan penyertaan modal. Seakan-akan mereka menghargai warkat tersebut seperti menghargai sertifikat tanah, BPKB, atau surat berharga lainnya. Dan pada masa itu, tidak semua bisa berinvestasi saham karena memerlukan modal yang sangat besar, sehingga orang-orang yang invest hanyalah orang-orang yang telah selesai dengan kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya. Kelebihan uang yang dimilikinya diinvestasikan di pasar modal. Ketika broker menawarkan untuk berinvestasi, orang yang memiliki uang atau calon investor demikian berhati-hati. Ada banyak hal yang ditanyakannya. Bagaimana manajemen perusahaannya? Bagaimana keuntungannya? Bagaimana hutangnya? Berapa bagi hasil yang bisa didapat? Apakah harganya masih murah? Apakah masih layak dikoleksi? Meskipun broker menjelaskan panjang lebar, calon investor masih belum mengambil keputusan. Berpikir, menimbang-nimbang, menghitung-hitung, apakah didepositokan saja uangnya atau buat kontrakan, kos-kosan mahasiswa, franchise, beli Indomaret, Alfamart. Ketika sesuatu bersifat fisikal, maka orang akan hati-hati dalam memilih dan banyak bertanya, terlepas apakah keuntungan jangka panjang atau jangka pendek yang menjadi tujuannya. Ketika orang membeli mobil, terlepas mobil itu mau dipakai sendiri, mau dijual kembali, atau untuk usaha rental mobil, tentunya orang akan memilih mobil dengan kondisi yang baik, harga murah, nyaman digunakan, bensin tidak boros, harga jual kembali yang tinggi, jangka panjang atau jangka pendek, trading atau investing. Orang tetap hati-hati ketika akan mengeluarkan setiap rupiah yang dimilikinya. Demikian pula ketika membeli properti, terlepas untuk dijadikan tempat usaha, tempat tinggal, disewakan, orang akan bertanya, NJOP-nya berapa? Pasaran di daerah situ berapa? Prospek ke depannya bagaimana? Lingkungannya seperti apa? Kawasannya bebas banjir atau rawan banjir? Tanah sengketa atau bukan? Dan berbagai pertanyaan akan kita ajukan. Ketika membeli saham,
dan kita menyadari bukan hanya lembaran kertas yang kita beli, namun perusahaan yang ada di balik lembaran saham, maka pertanyaan-pertanyaan serupa sebagaimana kehati-hatian kita saat membeli kendaraan, tanah, atau properti akan senantiasa ditanyakan. Jarang yang minta dipilihkan oleh dealer atau agen properti. Udah, terserah bapak atau ibu saja, soalnya saya nggak ngerti mobil dan properti. Jarang sekali situasi ini terjadi pada saat yang kita beli berbentuk fisikal. Kita akan berupaya mencari tahu sendiri, minimal test drive kalau membeli mobil. Namun, realita di lapangan justru sebaliknya. Saat mendaftar di sekuritas bisa online, saat buka akun hanya dengan 100.000 saja, saat yang kita beli adalah angka-angka, semuanya menjadi berubah. Ketika kita membeli angka dengan tidak menyadari apa yang ada di balik angka akan cenderung menyesatkan. Harga 50.000 yuan PR seakan-akan mahal, adapun BEX di 50 seakan-akan murah. Beli WSBP di 406 ketika meluncur harganya ke 380, mulai panas dingin, lihat porto kebakaran, ada minus. Lihat harga CAMP meroket ke 1000-an, panas dingin. Kenapa waktu IPO-nya saya nggak ikut beli? Padahal jelas-jelas secara fundamental harga CAM sudah kemahalan. Membeli angka akan cenderung menyesatkan sebab hanya berpatokan pada angka. Yang ada adalah naik atau turun, loss atau profit, sehingga tidak jarang emosi yang lebih condong mengendalikan diri daripada logika. Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah membeli angka dengan harapan ada selisih positif ketika menjualnya. Yang membuat pasar modal seakan rumit adalah membeli angka, sehingga mulailah orang-orang berlomba-lomba memprediksi angka, apakah akan naik atau turun. Prediksi berdasarkan pergerakan rata-rata angka di masa lalu, sehingga menjadi patokan pergerakan angka di masa yang akan datang mengarah kemana. Mulailah kita beli buku, ikut seminar, ikut grup Telegram, Line, WhatsApp, googling. Semakin banyak yang diikuti, semakin pusing. Semakin banyak ilmu, semakin tidak terarah. Stop! Saya ajak Anda berhenti sejenak sebelum melangkah terlalu jauh, sebelum tersesat lebih parah, sebelum luka lebih dalam. Lupakan dulu pasar modal. Pasar modal akan senantiasa setia sampai kapanpun, akan menunggu Anda. Tidak ada deadline, tidak pernah ada kata terlambat untuk memasukinya, sebab pasar modal selalu siap. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah Anda siap untuk pasar modal? Kita fokus dulu pada diri Anda. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Kuadran kehidupan primer Anda. Bagi yang sudah punya keluarga, Anda, anak, dan istri-istri, kebalik ya. Anda, istri, dan anak-anak. Atau Anda, suami, dan anak-anak. Ya, Anda memiliki kehidupan normal. Bagi yang masih bujang, atau single, atau jomblo akut, Anda, orang tua, dan saudara Anda. Atau Anda yang di pos, berarti perjuangan Anda lebih berat lagi, Anda dan anak-anak. Kuadran ini adalah kuadran lingkaran pengaruh Anda. Anda bisa mempengaruhi diri sendiri, memerintah diri sendiri, sangat-sangat bisa. Adapun individu lain bisa Anda pengaruhi tergantung seberapa penting diri Anda bagi mereka.
Semakin mereka bergantung pada Anda, semakin kuat pengaruh Anda. Namun sebaliknya, semakin Anda tidak penting, Anda yang semakin bergantung pada mereka. Semua memiliki kebutuhan. Semua memiliki keinginan. Anda dan orang-orang terdekat Anda. Kebutuhan dan keinginan ini yang akan menyebabkan pengeluaran rutin yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Udara segar, untungnya masih gratis. Air bersih untuk minum, sekarang udah mulai bayar. Makanan yang halal dan baik untuk tubuh, pakaian, pendidikan, listrik, pulsa, dan lain-lain. Di kuadran primer ini Anda harus tahu persis berapa pengeluaran bulanan Anda dan orang-orang terdekat yang jadi tanggungan Anda. Untuk menutupi semua kebutuhan ini, Anda harus bekerja, wirausaha, atau menawarkan keahlian Anda, apapun, selama itu bisa menghasilkan uang. Ukurlah apakah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau impas. Pemasukan sama dengan pengeluaran, sisanya nol. Tanpa sisa inilah yang membuat kita hidup dalam perangkap rutinitas. Seperti hamster kecil dalam sebuah roda putar. Meskipun berlari cepat ataupun lambat, tidak akan pernah membawanya kemana-mana. Meski tanpa sisa, namun jika siklus hidup itu berjalan normal, Anda memiliki kesempatan untuk memasuki bursa. Normal dalam arti kata, pengeluaran rutin Anda telah terukur secara rutin sekian rupiah tiap bulannya. Demikian pula dengan pemasukannya, ada kepastian menerima setiap tanggal berapa. Kesempatan untuk investasi akan datang saat Anda memiliki pendapatan di luar pendapatan rutin atau gaji bagi pekerja. Saat dapat lemburan, tunjangan, dan pemasukan lainnya, maka anggarkan untuk disimpan di rekening saham. Atau, meski tanpa uang lebih, Anda berupaya memaksakan diri menciptakan kesempatan itu dengan memangkas 100% pengeluaran rutin Anda menjadi 90%. Sehingga hitungannya yang tadinya 100 kurang 100 sama dengan 0 menjadi 100 kurang 90 sama dengan 10%. Potong 10% di awal, paksakan, ciptakan. Setiap gaji Anda masuk, potong 10% di awal, paksakan, ciptakan, masukkan rekening saham. Setiap ada pendapatan, potong 10% di awal, paksakan, ciptakan, masukkan rekening saham. Sebab Anda hanya akan dapat mengubah rumus pendapatan sama dengan pengeluaran menjadi pendapatan lebih besar dari pengeluaran dengan dua cara. Satu, memutar otak, ikhtiar lebih keras untuk memiliki other income, other resources, atau berhemat, mengubah pengeluaran rutin yang tadinya 100% menjadi 90%. Sedikit-sedikit alihkan sesuatu yang konsumtif, tidak bocor semua keluar, tetapi ada yang mengendap, ubah jadi produktif. Pengeluaran pulsa, listrik, PAM atau air minum, telepon, internet yang tadinya ke orang lain, jadikan sesuatu yang produktif, minimal memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Maksimalnya tetangga pun pada beli ke Anda. Daftar iTrend atau PPOB, atau sekarang ini banyak aplikasi payment, isi ulang, pulsa, dan bayar-bayar. Ada banyak sekali beragam pilihan aplikasi. Saat ini sudah demikian mudah. Jika tidak tahu caranya, Anda bisa japri saya. Baju yang tadinya beli sebulan sekali, cobalah jadi 6 bulan sekali. Kuota yang tadinya 100.000, ganti jadi 50.000. Jika tidak memungkinkan, maka putar otak, setiap kuota yang digunakan ada nilai manfaatnya. Jika biasa makan nasi padang, cobalah sekali-kali ke warteg atau masak sendiri, bekal dari rumah. Yang biasa bawa mobil, bensin mobil lumayan juga tuh, apalagi Jakarta macet. Cobalah berbagi rezeki dengan abang Gojek.
Namun jika perhitungan Anda ternyata bawa kendaraan sendiri lebih praktis daripada sewa Gojek, ya itu keputusan ada di tangan Anda. Bagi mereka yang pengeluaran lebih besar dari pemasukan, apalagi terlibat hutang, cicilan kendaraan, KPR, kartu kredit, mending lupakan dulu deh pasar modal. Belajar dulu online bisnis, selesaikan dulu urusan riba itu dengan cara yang ekstrim, jual semua aset, mulai kembali semuanya dari titik nol. Bagi mahasiswa yang biaya hidupnya masih ditanggung orang tua, Anda termasuk beruntung. Mulailah belajar hemat, mulailah belajar mandiri. Malu dong, jadi beban terus, udah gede, udah bisa mikir. Ayam aja udah dilepas sama ibu-ibunya, sama emak-emaknya. Mahasiswa gitu loh, saya ada khusus buatkan PDF untuk mahasiswa, saya ada khusus buatkan video strategi untuk mahasiswa, silakan nanti diikuti. Bagaimana memulai investasi tanpa mengganggu aktivitas dan kuliah? Nah, japri aja, jangan lupa sebut nama WA, kuliah di mana, semester berapa, ketik request PDF strategi investasi untuk mahasiswa, atau bisa ikuti video selanjutnya. Setelah video ini saya akan share video strategi investasi untuk mahasiswa. Kenapa mau belajar saham, belajar investasi, kok lari ke yang lain-lain? Saudaraku, lupakan dulu Cinderella story, Holy Grail, bermimpi sukses dari saham dengan sering mendapat jackpot cuan lebar atau profit banyak. Warren Buffett sebelum investasi saham, beliau selalu melatih pikirannya mengubah sesuatu jadi produktif. Usaha-usaha Warren Buffett sebelum kaya, kebanyakan usaha-usaha yang tidak begitu melibatkan fisikal, yaitu passive income, seperti beli mesin dingdong. Kemudian dia titipkan di tempat-tempat yang ramai yang sering dikunjungi anak-anak. Buffett cerdas. Dengan memiliki dan menyimpan mesin dingdong di banyak tempat, maka dia bisa menambah pundi kekayaan tanpa harus keterlibatannya langsung. Pola pikir produktif ini yang mendatangkan passive income. Buffett membeli tanah yang kemudian disewakan pada petani. Ini pun menjadi passive income. Modal sekali, hasil berkali-kali. Buffett menjadi loper koran. Sebagian besar hasilnya kemudian diinvestasikan di pasar modal. Dan dia memiliki keyakinan yang kuat semenjak kecil bahwa dia akan kaya, dan dia tidak pernah meragukan keyakinannya walau semenit pun. Inilah sebenarnya kunci sukses Buffett, mental kaya. Karena kalau hitung-hitungan, banyak yang lebih pintar dari Buffett. Adapun mental adalah bawaan dari orok, gak bisa ditiru, tapi bisa dilatih. Nah, tujuan grup Telegram Supi Investing, nah, kita mengadakan pelatihan bagi member Supi Investing, yaitu pelatihan elit Supi. Nah, di sana akan diajarkan bagaimana melatih alam bawah sadar. Kemudian kita meriset, menginstal ulang mental yang tidak kita inginkan diredam dan diarahkan menjadi mental yang kita inginkan. Mental yang kita inginkan dilatih dan dimunculkan. Nah, mental kaya itu adalah kunci awal. Lo Keng Hong pun sama. Untuk bisa investasi di pasar modal, dia tidak mengambil cara pertama dengan mencari other income, namun dia fokus di cara kedua, mengurangi 100% kebutuhan dan pengeluaran. Mungkin hasilnya lebih besar dari 10%, bisa 20-30%, yang berhasil dipangkas oleh Pak D sebab beliau sangat hemat. Ryan Pilbet demikian juga, sebelum terjun di pasar modal membesarkan dulu bisnis online, reseller, dropship, dan sekarang beliau fokus di kursus atau pelatihan online. Nah, Anda tahu Detektif Conan? Pengarang buku Detektif Conan ternyata trader saham. So, amankan dulu siklus primer Anda. Latihlah mental kaya. Mengapa mental kaya ini demikian penting? Menurut Jack Ma, saya kutip dari channel Dewa Selling, orang bermental miskin adalah orang yang sangat sulit dilayani. Bagaimana tidak, di saat orang bermental kaya mencari solusi, orang bermental miskin banyak berargumentasi. Menurut Jack Ma, orang bermental miskin adalah orang yang paling susah dilayani. Saya sih setuju. Bayangkan saja, diberi peluang gratis, mikirnya jebakan. Diajak investasi besar, bilang nggak ada duitnya. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingan.
Diajak melakukan hal-hal baru, ngerasa gak ada pengalaman. Diajak jalanin model bisnis baru, dikiranya MLM. Diajak jualan online, gaptek. Diajak buka toko, bingung cari lokasi. Alhasil ketika diajak ke arah yang lebih baik, jawabannya pasti ngeluh. Makanya saya lebih senang membahas film Warkop terbaru sama orang yang kayak gini daripada bicara masalah kebebasan finansial. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor, namun bertindak sedikit daripada orang buta. Orang bermental miskin selalu gagal karena memiliki kesamaan sikap, menunggu peluang bagus, menunggu kesempatan bagus, menunggu tawaran bagus. Namun ketika yang ditunggu itu datang, mereka tetap akan menolaknya. Capek nggak tuh? Jadi yang membedakan kita dengan mereka-mereka, kita anggaplah yang sudah berhasil itu sang Raja Wali, bukanlah dari situasi dan lingkungannya, tetapi dari mentalnya, actionnya. Saat yang lain menunggu perubahan datang, sang Raja Wali justru melakukan sesuatu untuk berubah. Meski untuk perubahan tersebut terkadang sang Raja Wali harus menyakiti dirinya. Sebagai komitmen atas keahlian saya di bidang hipnosis, maka grup Supi Investing lebih menekankan pada perubahan mindset. Cukuplah grup lain yang membahas technical analysis, fundamental analysis, statistical analysis, bandarmologi, astronaci, atau apapun itu. Grup Supi Investing lebih pada bagaimana menerapkannya, ukur hasilnya. Jika tidak menghasilkan bagi kita, tinggalkan. Membumikan ilmu yang kita dapat, ini adalah yang paling mahal. Semuanya bisa Anda temukan di buku Rahasia Manifestasi atau The Ascent Project. Bagaimana cara menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi nyata, apapun itu, ide, gagasan, visi, resolusi, termasuk ilmu pengetahuan. Agar tidak hanya teoritis, tapi harus match dengan apa yang kita cita-citakan. Jika tidak, tinggalkan saja pengetahuan yang tidak berguna bagi kehidupan Anda. Ingat, kepala kita kecil, jangan masukkan segala macam urusan duniawi ke kepala kita jika tidak ada manfaatnya terhadap perubahan kuadran hidup kita. Belajar ilmu sama dengan belajar resep. Buat apa banyak koleksi buku resep kalau nggak pernah masak? Kuadran kehidupan sekunder Anda. Pada kuadran ini Anda lebih fokus pada mengisi diri dengan pengetahuan daging yang akan langsung terasa konektivitasnya dengan tujuan dan cita-cita Anda berinvestasi. Tidak semua pengetahuan harus Anda masukkan ke kepala. Pengetahuan yang betul-betul terlihat akan memberikan hasil nyata saja yang harus Anda pelajari dan langsung terapkan. Pengetahuan itu boleh apa saja, bisa mengasah keterampilan dan keahlian Anda sehingga bisa menjadi jasa yang orang lain butuhkan. Programmer, desainer, penterjemah, digital marketing, or whatever. Asal mampu membangun other income, other resources yang akan meringankan menanggung beban rutinitas kita. Jika tidak memiliki keahlian dan keterampilan, pandai-pandai membaca kebutuhan orang lain, empati, sebab rezeki ada ketika kita mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ketika kemuliaan, kebahagiaan, kebutuhan, dan keinginan orang lain ada pada diri kita, maka uang akan mengejar kita. Kuadran tersier kehidupan Anda. Pasar modal adalah kuadran tersier Anda yang ketika saatnya tiba akan mampu menjadi backup kuadran primer dan sekunder Anda. Jangan salah posisi ketika Anda menempatkan pasar modal di primer atau di sekunder, maka tinggal tunggu waktu Anda akan menjadi korban bursa. Atau Anda menjadi orang yang kacau hidupnya. Mahasiswa yang tadinya tekun belajar, bertekad ingin lulus cepat, cum laude, dapat pekerjaan layak, karena salah posisi akhirnya jadi trader TikTok yang tiap hari melototin layar komputer berharap bisa menaklukkan market. Ibu rumah tangga tadinya pekerjaan rumah tangganya sudah beres jam 10 pagi, menjadi lain suasana rumahnya, berantakan, cucian numpuk karena asik melototin laptop. Tetaplah normal, jalani kehidupan primer Anda, bangun kuadran sekunder Anda, jangan lupa paksakan untuk segera merintis kuadran tersier Anda. Segera buka akun saham jika modal pas-pasan, buka BNI Sekuritas. Pertama saya buka akun saham tanpa deposit sama sekali, setelah akun aktif baru kemudian saya isi 500.000. Tidak harus BNI Sekuritas, ada banyak, ada RHB Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada Mirae. Saya tidak mau endorse salah satu sekuritas, terserah mana yang mudah bagi Anda.
Nggak ada alasan, nggak ada uang, sebab bisa tanpa modal, hanya modal materai saja. Paling berapa harga materai 2 biji. Nah, sekarang nih nggak harus materai, karena bisa online. Nggak ada alasan, nggak ada waktu, semua bisa online. Nggak ada alasan, nggak ada NPWP, itu pun sudah online. Semuanya serba mudah. Kalau Anda masih juga berkelit, hingga belum juga punya rekening saham, maka tidak usah lanjut membaca. Mending nonton film Warkop saja yang terbaru. Setelah punya akun, kemudian kita bisa menyisihkan 10% tiap bulan. So, what's next? Kalau sudah sampai ke tahap ini, saya baru semangat untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Ada dua cara investasi. Cara pertama, Anda langsung menganggarkan uang dengan nominal besar di awal, 10-100 juta. Setelah itu tidak perlu menyisihkan uang lagi, tinggal berupaya untuk menumbuhkan uang tersebut tanpa mengganggunya dengan withdraw atau menariknya untuk keperluan primer Anda. Biarkan keajaiban dunia ketiga bekerja atau compounding. Cara kedua adalah secara bertahap tapi rutin memasukkan dana. Setiap kali Anda memperoleh penghasilan, langsung potong 10%. Jangan bernafsu, jangan sepelekan uang kecil, jangan pernah pakai uang panas. Pakailah uang dingin, kalau perlu sedingin es. Sebelum Anda memasukkan dana ke rekening saham, tanyakan dulu apakah ketika uang tersebut mengendap selama 5 tahun, siklus kehidupan primer Anda akan berjalan normal. Jika ya, silakan. Saya sangat respect dengan perokok. Di saat orang lain berjuang untuk berhemat, perokok asik membakar uang. Perokok adalah kategori layak investasi. Uang rokoknya bisa dimasukkan ke rekening saham. Kalaupun loss, tenang saja, itu kan uang rokok. Oke, saya sudah punya rekening saham, saya sudah simpan dana di dalamnya. So, what's next? Memilih perusahaan yang akan dipinang bagai mencari calon mempelai wanita. Ingat, Anda tidak membeli angka, tetapi akan meminang perusahaan yang akan membantu Anda keluar dari pejuang keluarga sejati, kerja pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, punggung pegal-pegal, atau karyawan sejati. Tinggal pilih mulai investasi atau jadi karyawan sejati selamanya. Nasib karyawan sejati: kerja berat sudah pasti, salah sedikit dicaci maki, loyalitas harga mati, tidak loyal dimutasi, pulang cepat dimarahi, hidup kaya dicurigai, nanya naik gaji ditandai, nggak hati-hati kena sanksi. Berupaya untuk keluar dari kuadran karyawan sejati, mulai membangun mencari karunia Allah yang maha luas. Rezeki tidak hanya di tempat Anda bekerja, namun tetap nikmati proses, jangan tergesa-gesa. Semua harus terukur, terencana. Mulailah melakukan pekerjaan rumah, mencari perusahaan untuk kita beri modal. Perusahaan yang terpilih itu harus menambah Anda sejahtera. Jika tidak, target investasi Anda tidak akan terwujud. Untuk itu, yang pertama harus Anda bidik adalah dividen. Jika Anda tidak paham fundamental analisis, atau paham tapi malas buka website idx.co.id, atau kalaupun buka dan download tapi malas membacanya, tidak usah khawatir, ada banyak aplikasi Android yang akan membantu kita membaca kinerja perusahaan dengan cara curang. Download aplikasi RTI Bisnis. Anda cari nama perusahaan yang akan Anda pinang di aplikasi tersebut. Pada bagian corporate action, carilah apakah perusahaan itu memberikan dividen. Kemudian Anda bagikan dengan harga saham saat ini. Jika hasil bagi dividen dengan harga saham di atas 10%, Anda sangat beruntung. Rata-rata dividen yang diberikan oleh perusahaan pabrik di bawah 4%. Wah, kecil sekali ya di bawah deposito. Bukannya dividennya yang kecil, tetapi harga sahamnya yang sudah kemahalan. Kalau Anda mengawal UNPR, mencicilnya semenjak IPO, mungkin dividen UNPR saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan Anda. Tidak harus lagi sibuk bekerja. Tetapi tenang saja, ada perusahaan yang memberikan dividen rutin 12%, perusahaan taat pajak, pro ke investor, gak pernah neko-neko, pertumbuhan terus meningkat dan stabil. Terkadang dari penjualan sahamnya saja bisa untung lebih dari 30%. Perusahaan apakah itu? Kalau nyerah boleh japri saya. ROE, carilah perusahaan dengan ROE di atas 15%, syukur-syukur lebih. Dari mana bisa tahu nilai ROE ini? Bisa Anda lihat di RTI Bisnis atau aplikasi lain, Data Saham Indonesia, Bloomberg, iPod, atau Router. ROE adalah milik kita investor retail, adapun ROA adalah milik kreditur. Secara gampangnya, ROE ini diumpamakan saya memberikan Anda modal 100.000 untuk jualan pisang goreng. Modal ini sebutlah ekuitas perusahaan pisang goreng. Ternyata dengan modal 100.000 menghasilkan 100 buah pisang goreng yang kemudian Anda jual Rp2.000 per buah. 100 buah kali 2.000 sama dengan Rp200.000.
200.000 dikurangi 100.000 modal awal, laba kotor pisang goreng adalah Rp1.000. Dengan alasan minyak goreng, gas, dan kinerja sebagai penjual pisang goreng keliling, maka Anda memberikan saya keuntungan 20.000. Net income pisang goreng atau pendapatan bersih kita dari perusahaan pisang goreng dari modal 100.000, maka ROE pisang goreng adalah 20.000 dibagi 100.000 dikali 100%, sama dengan 20%. Minimal penjelasan ini mendekatilah biar gak terlalu blank. Dengan demikian, ROE adalah ukuran seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal yang dimilikinya. Net income dibagi shareholders equity, hasilnya rasio yang menunjukkan seberapa efisien pengelolaan modal awal. Semakin tinggi ROE, semakin efisien kinerja suatu perusahaan. DER adalah rasio yang didapat dari hutang dibagi modal, debt to equity ratio. Ketika nilai hutang sama dengan modal, berarti ada kemampuan perusahaan tersebut untuk menutupi hutang dengan modal yang dimilikinya. Contoh, modal 100.000, hutang 100.000, berarti kemampuan bayarnya sama dengan 1 atau 100% atau impas. Jika DER di atas 1, maka hutang yang dimiliki sudah melebihi kemampuan bayar. Upayakan cari perusahaan yang DER-nya di bawah 1. Lain halnya dengan perbankan, sebab modal nasabah yang disimpan di bank itu dianggap hutang, sehingga makin banyak hutang, artinya semakin banyak modal. Khusus untuk finance, DER di atas 1 tidak apa-apa, namun sektor lain carilah yang DER-nya di bawah 1. Selanjutnya ada rasio untuk menilai mahal atau murahnya suatu saham. Di antaranya yang termudah adalah PBP. Harga saham dibagi nilai buku perusahaan per lembar saham, price to book value per share. Jika PBP sama dengan 1, berarti harga saham sama dengan nilai buku perusahaan. Upayakan cari PBP yang di bawah 1, kecuali ada kelebihan lain dari perusahaan tersebut, pertumbuhan yang terus meningkat, leader di sektornya, dikenal oleh masyarakat, dan kelebihan lainnya, maka PBP boleh di atas 1, namun tetap untuk tahap awal cari yang di bawah 1. PER, harga saham dibagi pendapatan bersih per lembar saham, price to equity ratio. Semakin besar pendapatan, maka semakin mendekati harga sahamnya, atau semakin turun harga saham, maka semakin mendekati keuntungan bersih per lembarnya. Dengan kata lain, nilai kali PER menunjukkan berapa lama Anda akan balik modal dari uang yang telah Anda investasikan di saham tersebut. Tentunya semakin cepat balik modal atau BEP, semakin baik. Carilah PER yang di bawah 5 kali. PER 5 kali berarti 5 tahun waktu yang diperlukan untuk BEP di saham tersebut. PER boleh di atas 5 jika kinerja perusahaan telah teruji atau ada nilai tambah lain. Meski masih banyak rasio-rasio lain dan formulasi untuk menghitung harga wajar saham, nilai intrinsik, fair value, dengan bekal rasio di atas saja sudah cukup bagi pemula sebagai bekal mencari kandidat yang akan Anda pinang. Masukkan perusahaan hasil pencarian Anda yang sesuai dengan kriteria di atas, masukkan watchlist, atau jika Anda menginginkan satu perusahaan namun rasionya tidak sesuai watchlist, Anda kawal terus saja hingga harganya turun saat downtrend, saat ada rumor, news, atau sentimen negatif yang membuat harganya turun. Namun kinerja fundamentalnya masih bagus dan bertumbuh. Setelah paham rasio di atas, lalu kapan membeli saham, kapan menjualnya, bagaimana cara menentukan waktu, timing yang tepat untuk entry beli atau exit jual, supaya bisa mencapai target investasi, yaitu bertumbuh dan menghasilkan keuntungan. Nah, sementara sampai di sini dulu, tunggu materi selanjutnya, metode membeli saham dengan teknik sederhana. Menerapkan analisa fundamental, analisa teknikal, bandarmologi, statistical analysis, money management. Kita fokus ke prakteknya atau mencoba memahaminya dan disesuaikan dengan profil risk masing-masing agar membumi. Kita coba melangkah dari lembah dan mendaki setangga ke setangga. Anggaplah ini tangga awal. Praktekkan mulai hari Senin. Saya akan biasakan membagikan secara berseri PDF setiap Jumat atau Sabtu atau Minggu, agar 1 minggu kemudian waktunya untuk Anda praktek. PDF ini atau video ini akan terus bersambung dari mulai bahasa yang sederhana hingga Anda akan paham tingkatan yang lebih rumit lagi. So, kepoin terus, jangan lupa subscribe,
channel YouTube Padepokan Supi, subscribe grup Telegram Supi Investing, dan channel Telegram Supi Investing Library yang akan senantiasa ada sharing PDF ebook setiap hari Jumat, insya Allah. Jika Anda merasa ebook ini manfaat, bantu share grup ini kepada yang lain.